Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, pada video kali ini aku akan membahas sebuah drama web series yang lagi trending banget. Sebuah drama yang memiliki alur cerita yang sangat menarik dan juga pastinya teman-teman udah tahu dong, yaitu drama yang berjudul Little Mom. Sebuah drama yang diperankan oleh aktor terkenal tanah air, yaitu ada Natasha Wilona, Al Ghazali, Teuku Rasya, dan juga Elina George. Sebuah drama yang menyajikan kisah remaja SMA, remaja yang sedang berada dalam tahap cinta abu-abu, remaja yang sedang berada dalam tahapan pencarian jati diri, di mana dalam drama Little Mom ini memiliki konflik utama, yaitu Naura, sang pemeran utama atau yang diperankan oleh Natasha Wilona, harus menguburkan impiannya dalam-dalam untuk menjadi seorang dokter kandungan, di mana karena ia telah hamil di luar nikah. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung aja yuk. Nah, dalam drama ini Naura digambarkan sebagai seorang anak yang cantik, cerdas, memiliki kepribadian yang baik, dan juga sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Bahkan sangat beruntungnya Naura karena memiliki kedua orang tua yang sangat menyayanginya dan juga selalu mendukungnya dengan impiannya, yaitu untuk menjadi seorang dokter kandungan. Naura bercita-cita sebagai seorang dokter kandungan karena sewaktu ia kecil ia pernah membantu seorang ibu-ibu yang hendak melahirkan dan air ketubannya pecah. Nah, di situ ia melihat bahwa ayahnya membantu ibu-ibu itu. Ia melihat seukir senyum kebahagiaan dari ibu itu ketika sang ibu melahirkan buah hatinya. Hati Naura pun menginginkan bahwa ia sangat senang melihat senyum di wajah seorang ibu yang melahirkan buah hatinya. Dan dari situlah ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter kandungan, teman-teman. Cita-cita menjadi seorang dokter kandungan memiliki tujuan yang sangat mulia, teman-teman, karena Naura ingin membantu seorang ibu agar melahirkan buah hatinya dengan selamat. Nah, untuk mencapai impiannya Naura, bahkan orang tuanya harus menjual warung beserta rumahnya demi anaknya bersekolah di tempat yang lebih baik lagi. Namun ayahnya memiliki satu permintaan atau satu perjanjian dengan Naura, bahwa Naura tidak boleh pacaran ketika ia di sekolah. Ayahnya mengatakan karena saat ini Naura sedang beranjak remaja, Naura sudah remaja, maka ayah minta kepada Naura untuk tidak pacaran dan fokus dulu dengan impian Naura. Naura pun berjanji bahwa ia tidak akan pacaran terlebih dahulu dan fokus dengan impiannya untuk menjadi seorang dokter kandungan, teman-teman. Nah, awal masalah dimulai ketika Naura melanggar janjinya dengan ayahnya. Naura memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang yang bernama Yuda, yang mana Yuda sendiri diperankan oleh Teuku Rasya, teman-teman. Yuda adalah seorang anak kaya raya yang mana orang tuanya memiliki bisnis di luar negeri. Yuda adalah anak yang baik, tampan, dan juga rajin. Dan juga ia adalah seorang kapten tim basket, yang mana ia memiliki mimpi atau impian menjadi pemain basket yang sangat terkenal. Naura dan Yuda memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam atau backstreet. Kenapa? Agar teman-teman di sekolahnya tidak mengetahui bahwa mereka berdua berpacaran. Karena kalau teman-teman sekolahnya mengetahui bahwa Naura dan Yuda berpacaran, maka orang tuanya Naura pun juga mengetahuinya, dan ia pasti akan membuat ayah dan ibunya kecewa. Nah, di sini Yuda mengajak Naura untuk pergi ke suatu mall untuk menikmati waktu mereka berdua bersenang-senang. Mereka pulang malam dan dalam kondisi yang sedang hujan, di mana pada saat itu dalam adegan itu Yuda menyarankan untuk Naura menginap di rumahnya saja karena kondisinya sudah hujan dan sudah larut malam, teman-teman. Rumahnya Yuda sepi karena orang tuanya sedang berbisnis di luar negeri. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kontrol diri, kurangnya mengenai batasan, dan juga pendidikan mengenai seks, dan juga terbujuknya mereka oleh godaan setan, hingga pada akhirnya mereka melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Lalu apa sih akibat dari perbuatan mereka? Karena mereka berdua masih berada dalam usia remaja, di mana emosi mereka masih belum stabil pada saat itu, mereka berdua pasti merasa shock dan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan, terutama untuk perempuan, yaitu Naura. Pasti Naura menyesali perbuatannya, pasti Naura menyesal karena ia telah melanggar janjinya dengan sang ayah.
Nah, tapi anehnya dalam film ini teman-teman, mereka baru dijelaskan mengenai pendidikan tentang menstruasi dan pembuahan di saat mereka telah selesai melakukannya, yaitu dalam jangka waktu sebulan kemudian, yang mana materi ini seharusnya sudah dijelaskan ketika SD kelas 6 atau SMP. Oke, kembali lagi ke topik. Naura yang takut jika dirinya hamil karena telah telat menstruasi, ia pun dengan segera membeli test pack untuk memeriksa bagaimana hasilnya. Dan setelah diperiksa teman-teman, betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa hasil tes packnya yaitu positif. Ia dinyatakan positif hamil. Ia menangis, ia pasti merasa sedih, ia kecewa dengan dirinya sendiri, ia menyesali atas apa yang ia telah lakukan, ia menyesal mengapa ia melanggar janjinya dengan sang ayah, ia menyesal mengapa ia melakukan hal itu, ia ketakutan bagaimana dengan orang tuanya, ia bingung bagaimana untuk menyelesaikan ini. Ia bingung dan juga takut jika ia dikeluarkan di sekolah. Ia takut jika ia tidak bisa menggapai impiannya. Begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan. Namun bukan hanya Naura saja yang mengalaminya, sang pacar pun yaitu Yuda juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua sama-sama ngeblank. Mereka berdua sempat tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Yuda bingung, cemas, dan juga ia takut. Bahkan Yuda sempat kehilangan fokus saat pertandingan basket dan mendapat teguran dari guru teman-teman. Mereka berdua menyesali atas apa yang telah mereka lakukan. Dan ketika Selin yang diperankan oleh Elina George melapor ke pihak sekolah bahwa ada siswi di sekolahnya yang hamil karena ia telah menemukan test pack positif, yang mana test pack ini sebenarnya punya Naura. Yuda dan Naura pun merasa semakin cemas dan khawatir apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Hingga pada suatu malam ketika Naura memaksa bertemu dengan Yuda dan membicarakan bagaimana ini baiknya, apa yang harus kita lakukan, Yuda menyarankan untuk menggugurkan kehamilan Naura. Naura pun menolak, Naura takut. Naura pun menjawab, bukankah itu sama saja dengan membunuh? Dan bukankah kita malah mendapat dosa yang lebih besar? Yuda pun menjawab lagi, kalau berbicara mengenai dosa, yang kita lakukan kemarin pun itu juga dosa. Nah, pelajaran dari adegan ini adalah dosa kecil akan membawa kita ke dosa yang lebih besar teman-teman. Contohnya saja dari adegan ini, karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, kurangnya edukasi mengenai perihal seks, kurangnya kontrol diri dan tahu akan batasan, dan juga terbujuknya akan godaan setan, sehingga mereka melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan saat belum menikah. Itu sudah dosa. Ditambah lagi, Yuda mendapatkan sebuah ide atau Yuda terbujuk untuk menggugurkan kandungannya. Ia pun mendapat dosa yang lebih besar ketika ia jadi melakukan itu. Semua ini adalah keinginan setan teman-teman. Semua bermula ketika Naura melanggar janjinya dengan sang ayah untuk tidak berpacaran terlebih dahulu. Itulah mengapa untuk kita tidak berpacaran, karena pacaran menyebabkan sebuah dosa yang lebih kecil, yang mana ketika tidak ada batasan diri atau kontrol diri menyebabkan dosa yang lebih besar lagi. Setan ingin manusia melakukan dosa yang lebih besar lagi, yaitu dengan melakukan perbuatan zina. Ketika itu setan pun ingin bahwa manusia melakukan dosa yang lebih besar lagi. Ketika terjadi kehamilan, ingin untuk membunuh. Itulah dosa yang lebih besar teman-teman. Nah, pelajaran yang lainnya yaitu mereka berdua berada dalam usia yang masih remaja, yang mana mereka secara mental belum siap untuk menghadapi akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Ego mereka masih sama-sama tinggi teman-teman. Contohnya saja ketika Naura terus-terusan bertanya dan memaksa kepada Yuda bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Apa langkah kita selanjutnya? Naura terus-terusan berpikir bahwa ini masalah yang harus segera diselesaikan. Namun Yuda justru sebaliknya. Ia ingin mengundur membahas masalah tentang itu karena ia hanya ingin fokus dengan pertandingan basketnya. Ia ingin timnya menang, mencetak rekor yang baik dan melaju ke babak selanjutnya. Hingga terjadilah cekcok antara mereka berdua. Yuda ingin menggugurkan kandungan Naura, namun Naura lebih memilih untuk mempertahankannya. Mereka berdua sama-sama kebingungan. Bingung apa yang harus mereka lakukan, mereka berdua sama-sama ketakutan dan juga cemas. Dalam hal ini mereka belum benar-benar siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk kita benar-benar memikirkan
Apakah kita siap dengan akibat yang akan terjadi dari perbuatan kita? Oleh karena itu, sebelum kita melakukan suatu perbuatan, pikirkanlah apa akibat yang akan kita terima. Apakah kita siap dengan akibat itu? Pikirkanlah segala kemungkinan yang akan terjadi. Apakah jika saya melakukan ini akan berakibat ini dan juga diri saya siap menerimanya? Karena kita telah memikirkannya dan insya Allah diri kita siap, maka kita tidak akan kebingungan bagaimana cara kita menghadapinya, teman-teman. Nah, pelajaran yang lainnya yaitu dalam hal ini perempuanlah yang mendapat banyak kerugian, teman-teman. Itulah mengapa Naura terus-terusan memaksa Yuda untuk apa yang harus mereka lakukan. Naura terus-terusan bertanya kepada Yuda. Naura banyak khawatir dan cemas karena mau ditutupin bagaimanapun perut Naura lama-kelamaan akan membesar, teman-teman. Semua orang akan tahu tentang kehamilannya, dan ketika sekolah mengetahuinya, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Orang tuanya pasti akan kecewa, sudah pasti itu. Ketika ia dikeluarkan dari sekolah, impiannya untuk menjadi seorang dokter kandungan, kemungkinan terburuknya tidak dapat tercapai. Ia akan dihina dengan teman-temannya. Dan kehamilan dalam usia remaja menyebabkan resiko yang jauh lebih besar karena organ dalam tubuhnya yaitu rahim dan lain belum siap. Kesiapan secara mental untuk melahirkan dan merawat sang buah hati ketika masih usia remaja, hal itu juga menjadi problem yang besar, teman-teman. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita sebagai wanita untuk ekstra berhati-hati menjaga diri kita, teman-teman. Karena kamu sangatlah berharga. Jadi itu tadi pelajaran yang dapat kita ambil dari drama web series Little Mom. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberi manfaat untuk aku, kalian, dan juga orang-orang di sekitar kalian ya. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir, dan juga ingat ketika kamu nonton film dan drama web series, pilihlah film dan drama web series yang mendapat hiburan dan juga manfaat ya. Dengan aku Rosita Diah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.